Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Kristabel Anantauda dengan NIM 21303070319. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu materi tentang patologi etika penyelenggara pemerintahan. Sebelumnya, apa sih itu patologi? Nah, patologi itu berarti penyakit. Jadi, di sini saya akan membahas tentang penyakit atau bisa dibilang kebiasaan buruk dalam penyelenggara pemerintahan. Ada 3 submateri yang akan menjadi pembahasan, yaitu yang pertama, bentuk korupsi dan dampaknya dalam pemerintahan. Yang kedua, bentuk kolusi dan dampaknya dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bentuk nepotisme dan dampaknya dalam pemerintahan. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan menyimak penjelasan berikut ini. Masalah politik di Indonesia yang sering terjadi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa disingkat dengan KKN. Masalah KKN ini bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah menjadi fakta yang terjadi di mana-mana. Praktik KKN telah menjadi tradisi dan berakar kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bukan hanya dalam pemerintahan pusat, namun praktik KKN ini telah menjalar sampai ke sistem pemerintahan yang ada di daerah. Maraknya KKN di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang pembangunan dan sektor pemerintahan. Hal ini membuat kasus KKN yang ada di Indonesia semakin lama semakin sulit untuk diatasi. Jadi, saya berharap dengan video yang saya buat ini bisa memberikan pemahaman dan kesadaran bagi kita semua, sehingga nantinya kita bisa ikut mengambil peran dalam mencegah dan mengurangi kasus KKN di negara kita. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu bentuk korupsi dan dampaknya dalam pemerintahan. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu korupsi. Jadi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Nah, di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang dikelompokkan dari 30 bentuk awal, yaitu sebagai berikut. 1. Merugikan keuangan negara, yaitu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara seperti memperkaya diri sendiri. Yang kedua, perbuatan curang, yaitu dengan melakukan perbuatan curang agar bisa menyelamatkan atau menguntungkan satu pihak. Semua tindakan curang termasuk dalam tindakan korupsi. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu menyalahgunakan wewenang atau suatu jabatan yang dimiliki, seperti menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, ada pemerasan, yaitu memaksa orang lain memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu ketika memiliki kepentingan pribadi atas wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kinerja. Yang keenam, gratifikasi, yaitu pemberian uang atau natura secara cuma-cuma dengan tujuan tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketujuh, suap menyuap, yaitu pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki suatu tujuan tertentu. Tindakan kriminalitas seperti korupsi ini akan memiliki dampak yang sangat besar.
Dampak positif tentunya akan dirasakan oleh pihak yang berkorupsi. Namun, dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya atau masyarakat luas secara keseluruhan, baik secara langsung atau secara tidak langsung dampaknya akan dirasakan. Nah, menurut Bapak Ismail Nurdin, MS 2017, berikut adalah dampak-dampak dari tindakan korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi seperti penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, dampak korupsi di bidang pembangunan seperti pembangunan yang tidak berjalan maksimal dan kualitas pembangunan kesenjangan. Yang ketiga, dampak korupsi di bidang pemerintahan seperti hilangnya fungsi pemerintahan, birokrasi tidak efektif dan efisien, dan menurunnya kepercayaan publik. Yang keempat, dampak korupsi di bidang hukum seperti lahirnya produk hukum yang tidak efektif dan menurunnya kepercayaan terhadap negara. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pembahasan yang kedua, yaitu bentuk kolusi dan dampaknya dalam pemerintahan. Apa sih itu kolusi? Jadi, kolusi adalah sikap serta tindakan yang tidak jujur dan melanggar hukum dengan cara membuat kesepakatan rahasia disertai dengan pemberian fasilitas maupun uang dalam jumlah tertentu sebagai bentuk pelicin guna kepentingan individu maupun kelompok. Nah, berikut merupakan bentuk-bentuk kolusi yang seringkali terjadi di negara kita. Pertama, kesepakatan dalam menentukan harga seragam. Yang kedua, tindakan sepakat mengurangi tingkat produksi. Yang ketiga, melakukan potongan harga. Yang keempat, melakukan pertukaran informasi internal perusahaan sebelum diberitakan ke publik. Yang kelima, melakukan kolusi guna meningkatkan hambatan masuk dan mencegah pemain baru masuk ke dalam pasar. Tindakan kolusi yang terjadi secara terus-menerus, bahkan dianggap wajar, tentu akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi banyak pihak. Sebab, tindakan kolusi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan dari tindakan kolusi ini? Berikut dampak-dampak kolusi menurut Bapak Ismail Nurdin, MS 2017. 1. Kolusi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat serta ketidakadilan di berbagai bidang dalam kehidupan. Yang kedua, proses dari pertumbuhan ekonomi serta investasi menjadi terhambat sehingga pengentasan akan kemiskinan pun ikut terdampak dan terhambat. Yang ketiga, terjadinya suatu pemborosan terhadap sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi. Yang keempat, proses dari demokrasi menjadi terganggu karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Yang kelima, timbulnya rasa tidak percaya dari masyarakat kepada aparat negara atau kepada pemerintah. Yang keenam, terjadi ketidaklarasan di antara fungsi mekanisme proses sesuai dengan prosedur dan hukum, tujuan dengan praktiknya di lapangan. Kita akan lanjut pada materi yang terakhir, yaitu bentuk nepotisme dan dampaknya dalam pemerintahan. Secara umum, nepotisme merupakan suatu kegiatan seseorang dalam memanfaatkan kedudukan ataupun posisinya untuk lebih memprioritaskan teman atau keluarganya di atas kepentingan umum. Hal itu dilakukan atas dasar hubungan kedekatan atau hubungan keluarga saja, bukan atas dasar kompetisi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bentuk nepotisme yang sering terjadi di negara kita. Itu yang pertama, 1. Pejabat penting di pemerintahan memilih anggota keluarganya sebagai kepala dinas meskipun ada orang lain yang lebih mampu dan berhak. Yang kedua, seorang manajer perusahaan menaikkan gaji atau memberikan jabatan penting kepada seseorang bukan karena prestasi atau kemampuannya, tapi karena adanya hubungan keluarga atau kedekatan. Yang
Yang ketiga, pejabat pemerintahan memenangkan tender proyek pemerintahan kepada perusahaan tertentu bukan karena perusahaan tersebut menang tender, tapi karena adanya hubungan keluarga atau kerabat dekat. Dampak perilaku nepotisme adalah sebagai berikut. 1. Diskriminasi kesempatan pengembangan diri atau karir seseorang. 2. Muncul konflik loyalitas dalam organisasi, khususnya jika anggota keluarga menempati posisi sebagai pengawas langsung di atas anggota keluarga yang lain dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ketidakadilan terus-menerus yang dirasakan oleh orang lain yang seharusnya berkesempatan untuk mengembangkan karir. Yang keempat, timbulnya pemikiran pragmatisme dalam masyarakat di mana untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau posisi tertentu bukan lagi melalui persaingan dan prosedur, tetapi dengan cara nepotisme. Yang kelima, potensi terjadi kerusakan sosial seperti lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan agama akan semakin besar karena pelaku nepotisme tidak lagi peduli atas kualitas dan kepentingan umum, namun hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi dan keluarganya semata. Apa sih penyebab utama masalah KKN ini terus terjadi di negara kita? Jadi, penyebab utama kasus KKN ini adalah berasal dari kesadaran atau kurangnya etika itu sendiri. Mengapa demikian? Karena etika berperan sangat penting dalam menentukan kualitas seorang pemimpin. Pemerintah yang sadar dan menerapkan etika dengan baik pasti tidak akan melakukan hal-hal tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Oleh karena itu, perlu adanya etika yang baik dalam melaksanakan pemerintahan. Bagaimana caranya agar etika dapat diterapkan dengan baik? Kita bisa melakukan reformasi akhlak atau perbaikan moral dan penguatan nilai-nilai etika terhadap setiap individu seperti nilai-nilai kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tadi perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar kasus KKN tidak terjadi lagi di negara kita. Selain itu, upaya yang dapat kita lakukan dalam mencegah dan memberantas kasus KKN di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Membangun supremasi hukum yang kuat. 2. Menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Dan yang keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas kekurangannya dan kesalahannya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.